Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada kesempatan kali ini yaitu bertemakan agama tidak boleh dikurangi dan dilebihkan. Agama tidak boleh dikurangi dan dilebihkan. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Para penonton rahimakumullah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk membacakan teks dari kitab beliau. Wahai orang munafik. Nah, beliau mengatakan, wahai orang munafik, ini adalah nasihat bagi kita. Apapun kata-kata atau kalimat ini adalah merupakan nasihat terbaik bagi kita. Adapun ciri-ciri orang munafik, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara ia bohong. Wa idza tumina khana, apabila diamanati ia hianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji ia ingkar. Nah, apa hubungannya dengan ajaran? Nah, ajarannya terlalu dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Banyak penyimpangan-penyimpangan tentang ajaran tersebut. Nah, kata Syekh, wahai penyembah makhluk dan asbab. Nah, kita dalam ajaran Syekh itu tidak mengagungkan, tidak menyembah makhluk. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau diagung-agungkan, tidak mau disembah. Bahkan dia sakit hati kalau ada yang menyembah, mengagungkan beliau. Wahai penyembah makhluk dan asbab. Nah, dulu kenapa banyak patung-patung itu? Sejarahnya dulu adalah orang-orang soleh, dulu orang-orang yang menjadi panutan kemudian dilestarikan jadi patung, kemudian ganti generasi ke generasi, akhirnya patung ini, berhala ini disembah. Inilah kebanyakan patung-patung tersebut asal mulanya dari orang-orang yang soleh dulunya, orang-orang panutan. Lama kelamaan, generasi ke generasi, jadilah patung tersebut jadi berhala. Maka Syekh, wahai penyembah makhluk dan asbab, janganlah kita menyembah makhluk. Inna syirka la zulmun adim, sesungguhnya syirik itu dosa besar. Dan kita harus menjauhi dosa besar itu, yaitu dosa syirik, dan orangnya adalah musyrik. Kemudian kata Syekh, dan orang yang melupakan Allah. Jadi orang yang terlalu mengagungkan makhluk, orang yang terlalu menyembah makhluk, tentunya akan melupakan Allah Subhanahu wa taala, akan melupakan hakikat penyembahan kita. Dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu yang, kata Syekh,
Kata Syekh, kamu menginginkan sesuatu yang tidak mendatangkan kemuliaan bagimu. Jadi tidak ada gunanya kita menyembah makhluk, mengagung-agungkan makhluk ya selain Allah, itu tidak ada gunanya, tidak ada kemuliaan bagimu. Kemudian kata Syekh, menyerahlah, bertobatlah kepada Allah, menyerahlah yang mengagungkan makhluk, menyerahlah, bertobatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan yang lurus Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalilah kepada sunnah Rasulullah dan ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Janganlah terlalu mengagungkan makhluk, karena yang diagungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata Syekh, menyerahlah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah, karena Syekh itu adalah perpaduan antara hakikat dan syariat. Hakikat dan syariat. Waktu kemarin kita pertemuan kemarin kata Syekh, bangunlah pondasi, kemudian baru bangunlah bangunannya. Pondasi ini adalah tauhid kepada Allah, dan bangunan ini adalah syariat. Jadi Syekh memperpadukan antara tasawuf dan syariat, adalah tauhid dan syariat itu adalah tidak bisa dipisahkan. Belajarlah, kemudian beramallah, dan ikhlaslah dalam beramal. Ikhlas dalam beramal, mukhlishina lahuddin, semuanya karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena siapa-siapa. Jangan mengkultuskan seseorang, jangan mengkultuskan orang yang punya kesaktian. Kata Imam Syafi'i itu, kita jangan merasa aneh, takjub kepada orang yang bisa terbang, kepada orang yang bisa berjalan di atas air, kalau dia tidak memegang tauhid, melakukan syariat, maka jauhilah orang tersebut. Jadi tidak ada keagungan dalam makhluk kecuali keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada gunanya, kata Imam Syafi'i, orang yang bisa terbang, jalan di atas air, kalau dia tidak melakukan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan syariat. Contoh misalkan orang yang sholat banyak, mungkin di antara saudara-saudara kita yang sholatnya cukup dengan hati saja, sholatnya cukup dengan karena sudah tingkatan ma'rifatnya tinggi, itu dilarang. Karena Syekh itu pernah dalam perjalanan tasawufnya, dalam perjalanan ujlahnya, kenapa dia mengasingkan diri? Karena ingin beribadah dengan ketat, ingin berpuasa dengan ketat ya, beribadah dengan syariat menurut sunnah Rasul, dan puasa pun sunnah Rasulullah. Dia berujlah, ketika berujlah tersebut sudah mempelajari ilmu syariat. Nah, di perjalanan beliau melihat cahaya. Nah, cahaya tersebut mengatakan, "Hai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau sudah mendapatkan tingkatan yang tinggi. Engkau tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah." Maka kata Syekh, itu iblis. Maka diusirlah itu, engkau iblis ya. Nah itu, jadi perjalanan beliau sebetulnya adalah perpaduan antara tauhid dan syariat. Dan syariat itu pondasinya adalah tauhid. Nah, kemudian kata beliau, beramal, ikhlas dan beramal, dan jika kamu tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang seperti itu, orang-orang yang terlalu mengkultuskan makhluk,
orang yang mengkultuskan manusia itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Celaka kamu, kata Syekh, celaka kamu. Di antara kamu dan aku tidak ada permusuhan. Jadi Syekh tidak mau terlalu diagung-agungkan ini. Artinya apa? Saya tidak mau ada musuh di antara, karena tidak mau terlalu diagung-agungkan. Terlalu diagung-agungkan, tidak ada permusuhan di antara kamu dan aku, tidak ada permusuhan. Artinya jangan gulu ya, berlebih-lebihan. Gulu dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dia tidak melebihkan. Saya dalam ceramah majelis 1 saya membuat 18 tema, majelis kedua 13 tema, dan majelis ketiga sekarang yang kelima atau keenam ya, itu tidak pernah beliau menceritakan kelebihan-kelebihan beliau. Beliau justru rendah diri sebagai manusia biasa. Nah, di sini beliau tidak rela kalau beliau terlalu diagung-agungkan. Kata beliau, di antara kamu dan aku tidak ada permusuhan. Jadi tidak mau. Berarti kalau kita melakukan hal-hal itu bertentangan dan mungkin secara kebalikannya itu dianggap musuh beliau, karena secara hati nuraninya tidak mau diagung-agungkan. Kata Syekh, aku hanya mengatakan yang sebenarnya dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Syekh tidak melebihkan, bahkan tidak mengurangi ajaran-ajaran agama Islam, tidak melebihkan, tidak mengurangi. Bahkan karomah-karomah pun itu dalam majelis 1, majelis 2, majelis 3 ini ya, saya mengkajinya, belum ada karomah kelebihan yang diceritakan oleh beliau. Namun yang diceritakan dengan beliau adalah keagungan Allah, taufik Allah, atas izin Allah ya, atas izin Allah. Tidak ada terbang ke langit, berjalan di atas air, itu belum pernah. Dari majelis 1, majelis 2 sampai majelis sekarang belum pernah saya menemukan tentang hal itu ya, tentang hal itu. Jadi kalau mungkin sekarang banyak sekali mengenai kesaktian dan lain sebagainya, itu gulu dilebih-lebihkan. Kemudian aku hanya mengatakan sebenarnya dari Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Aku tidak mengurangi sedikit pun dalam menerangkan agama, tidak mengurangi sedikit pun. Ya, nah sekarang mungkin banyak terlalu melebih-lebihkan. Itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengurangi sedikit pun dalam menerangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Jadi Tuan Syekh tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sejarah beliau di sini, kata beliau, aku telah terdidik dengan keras. Jadi guru-guru beliau mendidiknya dengan keras. Ucapan para guru dan kerasnya tantangan pengembara serta kepakiran. Kepakiran ini artinya mengosongkan nafsu, mengosongkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejarah beliau kalau kita lihat sejarahnya, sejarah beliau itu sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu 400, hidup pada masa 470 sampai 561 Hijriah atau 1077 sampai 1166 Masehi. Beliau adalah seorang ulama ya, prihatin dalam mencari ilmu, gigih, penuh keprihatinan, memadukan ilmu syariat dan hakikat.
ilmu syariat dan hakikat. Ketika beliau masa kecil, beliau di Jilan, Persia. Jadi beliau itu masa kecilnya di Persia. Dan dia adalah seorang anak yatim yang diurus oleh ibunya. Yang diurus oleh ibunya yaitu Ummu Al-Khair Al-Fatimah. Ummu Al-Khair Fatimah diurus sama ibunya. Dan kakeknya dan guru beliau, kakaknya seorang juhud. Sejak kecil cinta terhadap Al-Quran. Saya ini dididik cinta terhadap Al-Quran masa kecilnya. Kemudian beliau hijrah ke Baghdad usia 18 tahun. Ke Baghdad 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah, 18 tahun beliau diizinkan sama ibunya untuk mengembara mencari ilmu ke Baghdad. Beliau dibekali 40 dinar. 40 dinar, dibekali 40 dinar. Pesan dari beliau, dari ibunya beliau, pesannya jangan pernah berbohong. Jangan pernah berbohong. Nah, dalam suatu perjalanan beliau berjalan sendiri. Ternyata di perjalanan ada perampok. Berhubung beliau jujur, kata perampok, "Hei kamu nak, pemuda, kamu punya uang berapa?" Kata beliau, teringat pesan ibunya tidak boleh berbohong. Saya dibekali 40 dinar. Pas diperiksa betul uang tersebut 40 dinar. Maka perampok tersebut atas izin Allah, perampok tersebut masuk Islam dan bersyahadat di hadapan beliau, di hadapan beliau. Kemudian beliau menimba ilmu syariat di Baghdad. Di Baghdad fikih, usul fikih. Beliau mempelajari ulama mazhab Hambali. Gurunya Abu Wafa bil Akil dan Abu Sa'id. Beliau juga mempelajari fikih Syafi'i. Jadi beliau itu perpaduan antara mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Beliau berarti kalau beliau mempelajari ilmu fikih berarti syariat. Jadi tidak meninggalkan syariat, tidak sholatnya dalam hati, tidak nggak usah melaksanakan sholat, nggak usah melaksanakan ibadah, salah. Karena beliau adalah ahli fikih, ahli usul fikih, ya. Dan beliau juga belajar hadis dari Abu Muhammad Ja'far, ya. Kemudian belajar sastra, bahasa juga. Beliau menguasai ilmu 13 disiplin ilmu. Beliau menguasai 13 disiplin ilmu. Kemudian setelah menguasai ilmu syariat, karena pengembaraan ilmunya luar biasa, manjada wajada, ya artinya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Manjada wajada, barang siapa yang sungguh-sungguh akan berhasil. Beliau juga melanjutkan pengembaraan spiritual, riyadoh, mujahadah, berguru kepada Syekh Al-Hamad bin Musa, ya, tentang tasawufnya, tentang tasawuf. Kemudian menempuh jalan tasawuf bertahun-tahun. Kemudian dia mengasingkan diri ujlah, ya, di gua, di gurun pasir, beribadah dengan ketat, puasa dengan ketat. Makanya Sultan Aulia, yaitu rajanya para wali, ya, rajanya para wali. Nah, mungkin
di sini beliau itu atas izin Allah ujilah tersebut. Nah, ketika beliau pulang dari pengembaraan tasawuf selama umur 50 tahun, beliau kembali lagi ke masyarakat dan memimpin madrasah, mengajar, meneruskan di umur 50 tahun, meneruskan gurunya Abu Said ya. Kemudian majelis dakwah. Nah, karya-karyanya yang terkenal Al-Gunyah, Futuhul Ghaib, dan Al-Fathur Rabbani. Ini Fathur Rabbani yang kita kaji. Jadi beliau menetralisir ya ajaran-ajarannya sampailah sekarang sampai ke kita kaji. Ini adalah kitab Al-Fathur Rabbani. Kitab Al-Fathur Rabbani yang di sana di dalam pembahasan kitab ini beliau melarang menyembah makhluk ya. Jadi perpaduan antara hakikat dan syariat. Tetap syariat tidak boleh ditinggalkan. Tauhid dan syariat. Kemudian kata Syekh, aku telah terdidik dengan keras. Masya Allah, ucapan para guru kerasnya tantangan pengembara serta kepakiran. Jika aku mengatakan sesuatu padamu, ambillah yang dari Allah. Ambillah dari Allah. Dialah yang memberikan kemampuanku berbicara. Ya, jadi beliau mengatakan apapun itu semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa ajaran beliau itu murni tauhid ya. Tauhid, mengedepankan tauhid dan syariat. Pondasi tauhid dan syariat. Tidak melebih-lebihkan. Tidak menyembah makhluk. Menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kesaktian-kesaktian beliau dari beberapa saudara-saudara kita, mungkin itu ada referensinya dari pengikut-pengikut beliau yang terlalu fanatik, tapi beliau sebetulnya tidak mau, bahkan beliau mengancam, artinya apa di sini? Bahwa kata beliau, di antara kamu dan aku tidak ada permusuhan. Jadi apa artinya? Kalau melakukan hal itu otomatis jadi musuh beliau ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kembalilah kita kepada ajaran Syekh Abdul Qadir yang sebenarnya ya. Dalam kitab Fathur Rabbani itu dijelaskan tidak boleh kita menyembah makhluk berlebih-lebihan, karena itu akan merusak akidah kita. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum syobam faminallah wa iyyakum hatau'an famini. Kalau benar itu datang dari Allah, dan kalau salah itu dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.